Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat untuk semuanya. Kembali saya akan menyampaikan mengenai update COVID-19 pada hari ini Kamis 2 Juli 2020. Sampai dengan Kamis ini berdasarkan data terkini dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 198 kasus, sehingga jumlah kumulatif kasus positif di wilayah DKI Jakarta sebanyak 11.680 kasus. Dari jumlah tersebut, 6.870 orang dinyatakan telah sembuh, sementara 646 orang meninggal dunia. Sampai dengan hari ini kami laporkan, terdapat 805 pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 3.358 orang menjalani self-isolation di rumah. Untuk data ODP atau orang dalam pemantauan, sampai saat ini berjumlah 27.156 orang, sementara pasien dalam pengawasan atau PDP ada sebanyak 17.940 orang. Informasi berikutnya kami sampaikan mengenai pemeriksaan laboratorium PCR di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode RT-PCR dengan membangun laboratorium satelit COVID-19. Laboratorium ini ada 2 dan berlokasi di RSUD Pasar Minggu serta satu lagi berlokasi di RSKD Durensawit dan telah beroperasi sejak 9 April 2020. Selain itu, Pemprov DKI juga berupaya untuk membangun jejaring dengan 41 laboratorium pemeriksa COVID-19 yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Secara kumulatif, pemeriksaan PCR sampai dengan 1 Juli 2020 telah diperiksa sebanyak 319.437 sampel. Pada tanggal 1 Juli 2020 sendiri, tes PCR dilakukan terhadap 4.072 orang. 3.325 diantaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosa baru. Hasilnya adalah 198 positif dan 3.127 negatif. Untuk informasi mengenai pemeriksaan rapid test, sampai dengan hari ini total sebanyak 240.236 orang telah menjalani pemeriksaan rapid test. Dengan persentase reaktif COVID-19 ada di angka 3,5% dari seluruh pemeriksaan rapid test yang dilakukan. Rinciannya adalah terdapat 8.355 orang yang dinyatakan reaktif dan 231.881 orang dinyatakan non-reaktif. Untuk kasus positif, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR dan apabila hasilnya positif, akan dilakukan rujukan ke rumah sakit darurat Wisma Atlet atau rumah sakit rujukan COVID, atau bisa juga menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Informasi berikutnya akan kami sampaikan mengenai kepatuhan dalam masa PSBB transisi. Selama PSBB transisi ini, kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau bisa juga menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak. Selain itu, juga dianjurkan untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan pengawasan ketaatan di berbagai tatanan, seperti mal, objek wisata, pasar, checkpoint SIKM, bersama dengan tim terpadu dari SKPD. Selain melakukan imbauan, tim juga akan melakukan penindakan berupa denda. Penindakan dengan penutupan turut dilakukan pada lokasi yang seharusnya belum diizinkan untuk melakukan aktivitas. Di antaranya adalah yang termasuk dalam kategori rumah minum atau bar serta geria pijat. Informasi terakhir adalah mengenai kolaborasi tangani COVID-19. Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat yang ingin berbagi dengan sesama yang membutuhkan karena terdampak pandemi COVID-19. Dalam satu program yang digagas oleh Pemprov DKI,
yaitu program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pakan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat diakses melalui situs corona.jakarta.go.id/kolaborasi. Demikianlah update COVID-19 untuk hari ini, Kamis 2 Juli 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.